Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Siti Ayuna. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen konflik sumber daya manusia. Dalam setiap organisasi yang melibatkan banyak organisasi, di samping ada proses kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi, tidak jarang terdapat suatu perbedaan pandangan dan pertentangan yang akan mengarah pada suatu konflik. Seorang pemimpin yang ingin memajukan perusahaannya harus memahami faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya konflik, baik konflik di dalam individu maupun konflik antar perorangan, dan konflik di dalam kelompok maupun konflik antar kelompok. Pemahaman faktor-faktor tersebut akan lebih memudahkan pemimpin dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dan menyalurkannya ke arah perkembangan yang positif. Untuk itu, perlu kita ketahui apa itu konflik dan manajemen konflik. Konflik adalah akibat dari ketidaksepahaman dan ketidaksesuaian baik antar individu maupun kelompok dalam memenuhi tujuan yang berakibat pada terganggunya masing-masing individu atau kelompok tersebut. Sedangkan manajemen konflik adalah suatu pendekatan yang berorientasi pada proses mengarahkan dalam bentuk komunikasi dari para pelaku konflik dan pihak ketiga, dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasinya. Konflik kerap sering terjadi, baik dalam pelaksanaan operasional, bisnis, maupun dalam kehidupan manusia sehari-hari. Berbagai inovasi dan perubahan di masyarakat seringkali menimbulkan adanya konflik, terutama jika perubahan tidak disertai dengan pemahaman tentang ide-ide yang sedang berkembang. Manajemen konflik sangat diperlukan pada setiap organisasi, karena manajemen konflik memiliki beberapa tujuan, dan dengan manajemen konflik juga dapat membantu pemimpin dalam memecahkan suatu konflik dalam perusahaannya. Sehingga tujuan manajemen konflik pada sebuah organisasi yaitu pertama, untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus kepada visi dan misi organisasi. Kedua, untuk meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan mengambil manfaat dari konflik yang terjadi. Dan yang ketiga, untuk membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Konflik muncul karena dipicu oleh beberapa sumber. Ada beberapa sumber konflik, tetapi yang terbesar yang sering menyebabkan konflik adalah perilaku manusia. Oleh karena itu, sering terjadi suatu masalah yang sebenarnya sederhana, tetapi karena perilaku manusia yang tidak sehat, akhirnya hal tersebut menjadi masalah yang besar karena berbagai provokasi. Menurut panduan manajemen, konflik bisa terjadi pada semua tingkat, yaitu 1. Konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang. Kedua, konflik interpersonal, yaitu konflik antara dua individu atau lebih. Ketiga, konflik intragrup, yaitu konflik antar anggota dalam suatu kelompok. Keempat, konflik intergrup. Konflik intergrup adalah konflik yang terjadi antar kelompok. Kelima, konflik intraorganisasi, yaitu suatu konflik yang terjadi antar bagian dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir, konflik interorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antar organisasi. Munculnya suatu konflik, pasti ada suatu cara atau strategi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Owens memaparkan 4 kecenderungan strategi atau cara mengatasi konflik. Yang pertama, dengan cara kolaborasi, yaitu proses ketika orang-orang bekerja sama untuk menegaskan problem mereka, kemudian mengikutsertakan dalam pemecahan problem bersama-sama. Kedua, perundingan, kompromi, dan bentuk lain dari pemecahan perbedaan yang memiliki elemen bersama dengan pemecahan masalah secara kolaborasi. Ketiga, penghindaran. Hal ini sering digunakan untuk menghadapi konflik. Dan yang keempat yaitu perjuangan kekuasaan. Untuk menangani konflik dengan efektif,
Kita harus mengetahui kemampuan diri sendiri dan juga pihak-pihak yang mempunyai konflik. Ada beberapa cara untuk menangani konflik, antara lain, pertama, introspeksi diri. Dalam introspeksi diri ini, kita akan mengetahui bagaimana kita biasanya menghadapi konflik, gaya apa yang biasanya digunakan, apa saja yang menjadi dasar dan persepsi kita. Justru hal ini penting untuk dilakukan sehingga kita dapat mengukur kekuatan kita. Kedua, mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat. Kita dapat mengidentifikasi kepentingan apa saja yang mereka miliki, bagaimana nilai dan sikap mereka atas konflik tersebut, dan apa perasaan mereka atas terjadinya konflik. Ketiga, identifikasi sumber konflik. Seperti yang kita ketahui, konflik tidak muncul begitu saja. Sumber konflik sebaiknya dapat teridentifikasi sehingga sasaran penanganannya lebih terarah kepada sebab konflik. Keempat, mengetahui pilihan penyelesaian atau penanganan konflik yang ada dan memilih yang tepat. Spiegel 1994 pun menjelaskan ada 5 tindakan yang dapat kita lakukan dalam penanganan konflik. Pertama, berkompetisi. Tindakan ini dilakukan jika kita mencoba memaksakan kepentingan sendiri di atas kepentingan pihak lain. Pilihan tindakan ini bisa sukses dilakukan jika situasi saat itu membutuhkan keputusan yang cepat. Kepentingan salah satu pihak lebih utama dan pilihan kita sangat vital. Tindakan ini bisa dilakukan dalam hubungan atasan-bawahan, di mana atasan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan bawahan. Kedua, menghindari konflik. Tindakan ini dilakukan jika salah satu pihak menghindari dari situasi tersebut secara fisik ataupun psikologis. Menghindari konflik bisa dilakukan jika masing-masing pihak mencoba untuk mendinginkan suasana, membakukan konflik untuk sementara. Yang ketiga yaitu akomodasi. Akomodasi dilakukan jika kita mengalah dan mengorbankan beberapa kepentingan sendiri agar pihak lain mendapat keuntungan dari situasi konflik tersebut. Hal ini dilakukan jika kita merasa bahwa kepentingan pihak lain lebih utama atau kita ingin tetap menjaga hubungan baik dengan pihak tersebut. Keempat, kompromi. Kompromi ini dapat dilakukan jika kedua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting dan hubungan baik menjadi yang utama. Dan yang terakhir yaitu berkolaborasi, yaitu menciptakan situasi menang-menang dengan saling bekerja sama. Pilihan tindakan ada pada diri kita sendiri dengan konsekuensi dari masing-masing tindakan. Jika terjadi konflik pada lingkungan kerja, kepentingan dan hubungan antar pribadi menjadi hal yang harus kita pertimbangkan. Sekian pembahasan saya mengenai manajemen konflik sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.